Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi dabbaral qainati bi ahsani tadbir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyul akhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-bashirun nadhir wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-ashir, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para ustadz, para orang tua yang selalu kita mohon doa restu, nasihat-nasihat dan bimbingannya. Mudah-mudahan Allah yang maha dekat, Allah yang maha melihat, Allah yang maha menatap, Allah yang maha mengetahui setiap niat yang ada di dalam hati kita masing-masing. Sebagaimana Allah telah berjanji dalam hadis qudsi, aku malu tidak mengabulkan doa hambaku kalau hambaku menyebut-nyebut nama kekasihku. Ya Allah, Engkau pasti sedang menyaksikan kami. Ribuan malaikatmu pasti sedang berhimpun di sekitar kami. Kami telah menyebut, kami telah memanggil, kami telah bersolawat kepada kekasihmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jikalau kami datang ke tempat ini dengan bergelumur maksiat, bergelimang dosa, Engkaulah yang maha pengampun. Ampunilah seluruh dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami datang berkumpul, jikalau ada di antara kami yang bergelimang maksiat, izinkan dengan berkahnya maulid ini, sepulang dari tempat ini kami menjadi hamba-Mu yang taat. Ya Allah, jikalau kami yang datang punya penyakit lahir dan batin, Anta Syafi, sembuhkan ya Allah. Sehatkan lahir batin kami ya Allah. Angkat seluruh penyakit lahir batin kami ya Allah dengan berkahnya maulid ini. Ya Allah, jikalau kami yang berkumpul adalah anak-anak yang durhaka pada orang tua, yang masih sering menyakiti hati ayah bunda, kami mohon dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, jadikan kami semua yang berkumpul di tempat ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti pada ayah dan ibu kami, yang bisa membalas budi, yang menjadi kebanggaan, kebahagiaan bagi ayah dan ibu kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami juga mohon dengan berkahnya maulid ini, ampuni seluruh dosa dan kesalahan orang tua kami. Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati, kita muliakan juga guru-guru mulia yang hadir, Habib Ahmad bin Usman Al-Idrus, Habib Abdurrahman Segaf, Habib Hasan Al-Idrus, Habib Aib Muhammad, atau saya sering mendengar beliau di YouTube dengan sebutan Kang Aib, juga para kiai
yang tidak saya sebutkan para habaib lainnya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saya berniat ke sini taklim, nanti kita dengar ceramah dari guru-guru kita. Jadi sedikit saja saya ingin menyampaikan bahwa kita berkumpul karena ingin dianggap dan diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa ciri dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Surat Al-Fath ayat 29 menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, adik-adik dan saudara-saudara sekalian, ada beberapa ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, cepat saja ini, asyidda'u 'alal kuffar. Tegas terhadap kekafiran. Jadi 3 saja penjelasan tegasnya. Yang pertama, sebentar lagi ada perayaan besar Desember ini. Islam agama yang toleransi, tapi jelas batasnya. Kalau muamalah, kalau bisnis boleh dengan agama yang berbeda sekalipun, tapi urusan ritual dan ibadah prinsipnya lakum dinukum. Nah, saya mau tanya nih, nanti tiba-tiba di beberapa kota Bib sudah ada diundang nanti pas Natalan atau pas perayaan agama lain, disuruh datang ibu-ibu, tiba-tiba disuruh datang terus dikasih uang 500.000, mau tidak? Mau tidak? Kan cuma hadir aja Ustadz, Islam tetap agama saya. Gak bisa. Ini harus tegas. Gak ada istilah Natal bersama kemudian ikut-ikutan, apalagi nyanyi-nyanyian. Tapi dah lumayan 500.000 ini Ustadz. Bukan persoalan lumayan, hati-hati dengar fatwa. Sekarang Kang Ayib sudah banyak yang ngaku-ngaku jadi ustad-ustadan atau kiai-kiaian, ulama-ulama yang ngundang juga umat-umat. Kalau dapat pahala-pahala, masuk surganya surga, dalilnya juga dalilan. Tapi kalau masuk ke neraka, nerakanya neraka beneran. Hati-hati, tegas, pokoknya tidak boleh. Ya, nitip. Itu satu tuh tegasnya. 2, hati-hati. Wala tankihul musyrikina hatta tumin. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Nitip ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak gadis. Kalau tiba-tiba sudah ada yang dekat, tanya dulu apa agamanya. Daripada nikah kepada laki-laki yang tidak kaya dan tidak beragama Islam, mending sama calon ustadz yang kaya raya. Setuju tidak Bu? Wah, cocok tuh yang gini mau ustadz. Jadi Bu, saya mau tanya, anak ibu dilamar, satu calon laki-lakinya tidak Islam tapi kaya raya, yang satu Islam santri tapi belum punya kerja, milih yang mana Bu? Ayo, diterima yang mana? Tuh, ibu suka milihnya beda. Bisa ada santri tapi kaya raya. Bismillah, hati-hati. Di beberapa tempat, dan boleh jadi kalau tidak hati-hati nanti di Indramayu sudah mulai terjadi. Dinikahi karena hanya harta, karena hanya pangkat dan jabatan, lalu anak kita pindah agama. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi yang ketiga, tegas terhadap kekafiran, termasuk
tidak boleh mendoakan kalau ada sanak famili keluarga yang sudah meninggal dunia dan kemudian bukan Islam. Maka li nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh kita mendoakan. Sudah tegas, nggak boleh. Sebab ada nanti adik-adik yang jadi pembawa acara. Siapa tahu nanti anak-anak muda-mudi di Indramayu besok jadi reporter. Padahal yang meninggal bukan Islam. Kemudian Anda mengatakan mudah-mudahan arwahnya diampuni. Jelas ini tidak. Tegas asyidda'u 'alal kuffar. Dua, ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhama'u bainahum. Silih asah, silih asih, silih asuh sesama umat Islam. Singkanya sing kadede, sing guyub, sing kompak, sing saling menyayangi, bagaikan satu bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain. Jadi sekarang musim pilkada, pilihan politik boleh beda, tapi musuhan jangan. Pilihan politik boleh berbeda, tapi bertengkar jangan. Sudah cukup umat Islam dijadikan komoditas. Sudah cukup umat Islam dijadikan alat politik. Nanti yang mereka-merekanya asalnya berbeda sudah bersatu, kitanya masih berantem. Setuju? Hati-hati. Saya tidak suka juga tuh. Giliran menjelang pilkada, Masya Allah namanya Ustadz, Kiai, para habaib didatangi, dimintain doa. Tapi giliran sudah kemudian dilupakan begitu saja. Jadi saya sering melihat para kiai, para habaib itu kayak daun salam, Bu. Tahu daun salam? Kalau ibu lagi nyayur, butuh daun salam yang kering juga jadi, yang penting ada daun salamnya. Tapi tengok kalau sayur sudah jadi, begitu mau dimakan apa yang dibuang duluan? La ilaha illallah. Giliran sudah jadi, tidak lagi datang ke habaib, tidak lagi minta doa kiai. Masya Allah. Yang begini-begini nanti 5 tahun lagi nggak usah dipilih lagi. Ibu, bapak milih yang mana? Saya mau milih yang berjuang, Ustadz. Bagus. Maksudnya apa, Bu? Yang memberi baju dan uang. Masya Allah. Wis, ini mah hanya sinetron, hanya iklan. Tapi ini kita beda, di sana ada kiai, di sana nggak apa-apa. Saya kalau nggak beda mah nggak seru. Balapan karung tuh menjadi seru karena ada lawan. Jadi semangat dah, kalau sendirian mah apa enaknya balap karung sendirian. Jadi ya tidak apa-apa, tapi kalau sudah selesai damai. Siap ya, akur ya. Siap damai ya. Kita harus jadikan contoh karena Indramayu sudah begitu berkibar maulidan di mana-mana. Saya lihat Masya Allah. Karena itu patut menunjukkan bahwa ruhama'u bainahum adalah di kota yang paling banyak muludannya, yaitu kota Indramayu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. 3. Ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada. Jadi kalau ngaku dan ingin diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli tafsir menerjemahkan yaitu jangan tinggalkan sholat, ruku dan sujud. Nitip ya Ibu, kebalik di sini Ibu ya. Bu, nitip, sesibuk apapun jangan tinggal sholat. Adik-adik yang muda-muda boleh engkau futsal, silahkan olahraga, silahkan berkarya, cuma nitip satu, jangan tinggalkan sholat. Kalau sudah tinggal sholat, sudah runtuh benteng kita. Bila perlu, justru dengan Anda sebagai seorang muslim umat Nabi Muhammad menunjukkan kehebatan Islam. Siapa tuh petarung yang baru pensiun kemarin? Habib dari Rusia itu. Ya Allah, saya itu Kang Aib nangis lihat pertarungannya. Coba ya, Masya Allah, itu kan dunia yang paling susah untuk tidak tergoda, glamor. Tapi dia bisa menunjukkan anak muslim. Begitu ditimbang, suruh dilepas, nggak bisa, ini aurat.
ambil anduk, saya mau ditimbang, nanti saya lepas celana saya, asal diandukin. Ya Allah ya salam. Setiap menang selalu lihat, kata dia gini, Allah yang hebat, saya nggak ada apa-apanya. Allah yang hebat. Yang lebih membuat dunia begitu terharu, dia dakwah lewat dunianya saat mengatakan apa? Begitu dibayar 5 menit 88 miliar pertarungan itu, tidak terkalahkan 29 kali bertarung, tidak sedikit pun luka setiap pertarungan. Padahal musuh-musuhnya tuh semua babak belur. Kalau lawan yang lain, Habib tidak sedikit pun luka. Dan apa kata dia? Saya berhenti bertarung saat ini. Semua kaget. Kenapa Anda di puncak karir? Karena saya sudah berjanji pada ibu saya. Dan ibu saya melarang saya bertarung. Saya umat Nabi Muhammad, birrul walidain adalah nomor 1. Karir nomor 2. Ketenaran nomor 2. Buat saya, bakti pada ibu lebih utama. Menangis semua fansnya. Masya Allah. Saya merindukan suatu saat bangkit dari Indramayu, anak-anak muda yang hebat berkarir di berbagai bidang. Tapi Anda membuat bangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda menunjukkan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, Islam itu mulia, dan tidak ada yang mampu mengalahkan ketinggian Islam. Jadi silakan Anda nanti jadi pemain sepak bola, jadi politikus, tapi jangan lupakan Anda adalah Islam. Jangan terbalik, saudaraku. Almarhum Pak Zainuddin MZ mengatakan, ada 2 prinsip. Ada orang yang mengatakan, saya Islam, tapi saya kan pejabat. Saya Islam, tapi saya kan dokter. Ini salah. Seharusnya Anda mengatakan, saya dokter, tapi saya dokter yang Islam. Karena itu tidak mau menjual obat kalau tidak sangat penting. Saya pejabat, tapi saya Islam. Karena itu tidak akan berkhianat pada rakyat. Masya Allah. Harusnya begitu. Bu, ibu mengatakan saya pedagang, tapi saya Islam. Tidak boleh nipu timbangan. Tidak boleh kemudian nipu barang-barang yang jelek dibilang bagus. Harusnya begitu. Jangan ibu mengatakan saya muslimah Ustadz, tapi kan saya pedagang. Kalau enggak dicampur kapan untungnya? Kalau enggak nipu-nipu sedikit kapan jadi kaya rayanya? Nauzubillah. Bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Ya Allah, Engkau sedang menyaksikan ya anak-anak muda yang hadir. Tekad aja maulid ini, guru-guru kami mengatakan yang mulia tempat ijabahnya doa. Menjerit saja di hatimu. Ya Allah, saya besok pengen jadi ini, tapi saya ingin buktikan Islam mulia lewat sini. Gak semua harus dakwah, gak semua harus ceramah. Lihat, sahabat Nabi Muhammad juga 4 yang istimewa tuh bagi-bagi tugas. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan 4 ini menunjukkan ciri 4 ini adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama katanya apa tadi itu? Asyidda'u 'alal kufar. Ini adalah Sayyidina Abu Bakar. Yang tadinya lembut, bijaksana, orang tua, tapi setelah dicelup dengan pendidikan baginda Nabi Muhammad, asyidda, bisa keras. Dia seimbang. Ruhama'u bainahum, Sayyidina Umar. Padahal keras, tegas, dididik oleh baginda Nabi Muhammad. Ruhama'u bainahum. Jadi lembut. Saat memimpinnya dia menangis. Saat memimpinnya dia penuh kasih sayang. Tarahum ruka'an sujadan. Katanya sebagian ahli tafsir ini Sayyidina Utsman bin Affan. Walaupun sibuk dagang tapi tidak lupa sholat. Walaupun sibuk bisnis tapi tidak lupa sholat. Walaupun sibuk dengan urusan dunia tapi tarahum ruka'an sujadan. Tidak lupa sholat. Yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Nah ini yang keempat. Semua yang hadir nitip, kalau jadi umat Nabi Muhammad harus semangat, harus rajin nyari fadilah Allah, karunia Allah. Jangan jadi orang malas. Karena maulidan ini jangan membuat Anda beralasan besok tidak masuk kerja. Justru karena hadir maulidan, besok harus lebih awal datang kerjanya.
agar tidak tercoreng maulidan ini dengan Anda menjadi orang pemalas. Ingat baik-baik, rezeki tidak bersahabat dengan orang yang malas. Rezeki tidak bersahabat dengan orang yang malas. Kalau Anda Islam, tunjukkan bahwa Anda adalah fadlam minallahi wa ridwana. Semangat dalam berkarya, semangat dalam bekerja. Kata Sayyidina Ali ini, walaupun dia ahli ilmu, ahli ibadah, tapi beliau tidak melupakan untuk mencari ma'isyah. Mudah-mudahan saudaraku yang hadir, ibu dan bapak dapat barokah maulid ini. Dan kita belajar aja sekarang nih 4 hal. Ayo sama tetangga sing akur, sing guyup. Kemudian asyidda'u 'alal kufar, tegas tuh pada yang kafir, ingat. Nah, ini bagian Kang Ayub nih. Saya agak bingung kalau yang tahlilnya yang disalahkan, yang gini-gini, udah lewat masanya. Justru kita tuh harus sayang, ajak orang lain untuk menikmati barokahnya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sudah 20 menit saja, alhamdulillah. Jadi 4 ibu dan bapak ciri umat Nabi Muhammad. Yang pertama, hati-hati. Saya nggak mau nyebut kotaknya, tapi saya sudah datang ke sana. Ya Allah, mengerikan. Diutangi, orang tuanya terlilit hutang, datang seorang laki-laki mau membayari, asal anak ibu pindah agama. Masya Allah, tidak sedikit yang gara-gara hutang rumahnya mau kemudian diambil, anaknya rela dinikahi oleh yang luar agama, yang beda agama. Kalau tidak dibentengi, pelan-pelan Indramayu. Dan nanti sudah mulai bergeser, ibu ngatakan nggak apa-apa, udah zaman modern, masa nikah sama orang Islam terus, nggak apa-apa, bila perlu sama bule, biar keturunannya bagus, tapi agamanya beda. Masya Allah, Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Saya mau sholawat ala Bandung, tapi nggak usah diiringi hadroh. Kalau sama hadroh, bisi suara sayanya kesalip. Jadi yang ini backing vokal saja ya. Izin Kang Ayub sebelum saya akhiri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di yaumil akhir pamugi, abdi sing janten ngahiji, sareng guru-guru abdi, ngiring Gusti ka sawargi. Semua. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di yaumil akhir pamugi, abdi sing janten ngahiji, sareng ibu Rama abdi, ngiring Gusti ka sawargi.
يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng dulur-dulur abdi ngiring Gusti ka sawargi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Duhai Allah ya Rahman ya Rahim, tataplah kami dengan tatapan yang penuh kasih sayang sebagaimana tatapan kasih sayangmu pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirkan ya Allah dari tempat ini, dari kota Indramayu ini para ulama-ulama yang menjadi kekasihmu, yang menjadi jalan kemuliaan agamamu, yang menjadi benteng agama Nabi-Mu. Lahirkan dari tempat ini ya Allah anak-anak muda yang menjadi syiar bagi indahnya agama Nabi-Mu. Lahirkan dari tempat ini ya Allah orang-orang kaya yang dermawan, yang penuh kasih sayang, yang menjadi jalan keindahan agama Nabi-Mu. Duhai Allah, simpan kami di barisan terdepan untuk bisa menjadi jalan keindahan, kemuliaan, kebanggaan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukan hati kami ya Allah, silih asa, silih asih dan silih asuh. Lindungi kami dari fitnah, musibah, bala, bencana. Ya Allah, kabul semua harapan dan doa-doa jamaah yang hadir, juga yang menyaksikan dari kejauhan acara maulidan ini. Kabul semua harapan dan doa-doanya ya Allah. Kabulkan ya Allah. Kau berjanji, kami telah menyebut nama Nabi-Mu. Istajib doa'ana ya ilahana birahmatika ya arhamar rahimin bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.